Hari ini kita berbahagia, bergembira merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 164 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, laqad mannallah. Tentu sebagai santri kamu mempelajari nahwu, shorof, tata bahasa Arab. Faham artinya laqad. Lam dan qad keduanya sama-sama litaukid. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Dan sungguh-sungguh telah Allah karuniakan. Man. Apa bedanya man dengan a'ta? Sama-sama memberi. Man dengan wahab, wahaba yahibu hibatan. Saudariku sekalian, man itu memberi yang besar sampai boleh diungkit. Kita ini kalau ngasih sesuatu nggak boleh diungkit-ungkit, kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tubtilu shadaqatikum bil man wal adza. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan disebut-sebut, dengan diundat-undat, dengan diungkit-ungkit. Kamu kok nggak ada terima kasihnya sih? Padahal saya udah ngasih kamu begini. Nggak boleh. Mengungkit pemberian itu yang boleh hanya dua orang. Rasul kepada umatnya, orang tua kepada anaknya. Boleh orang tua mengungkit pemberian pada anaknya, karena memang besar pemberian orang tua kepada anaknya. Allah menyampaikan di ayat yang tadi telah saya bacakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Dan sungguh telah aku berikan pemberian yang paling besar, sehingga pantas untuk diungkit, pantas untuk diundat, disebut-sebut. Kado terindah, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Pemberian khusus, kado terindah bagi orang yang beriman. Kita nih sama Allah dalam kehidupan kita dikasih kado paling indah, hadiah teristimewa, karunia paling berharga, pemberian yang luar biasa besarnya. Apa itu ya Allah? Id ba'atha fihim rasulan. Aku telah utuskan untukmu Nabi Muhammad. Kado Allah terindah bagi saya, orang yang beriman. Kado Allah terindah untukmu, Bu, K, D,
Nah, kita umat yang beriman dapat hadiah paling istimewa berupa Sayyiduna Muhammad. Idba'atha fihim rasulan. Kamu sudah diberi hadiah paling istimewa dalam kehidupanmu bernama Nabi Muhammad. Jangan pernah iri sama yang lain. Jangan pernah merasa cemburu kepada yang lain. Hadiah yang Allah berikan untukmu tak sebanding. Jangan iri sama umat lain, sama komunitas lain, sama orang-orang yang tidak Allah berikan kepada mereka Nabi Muhammad. Ada orang-orang Allah kasih harta lebih banyak, jangan iri. Ada orang-orang di atas muka bumi ini Allah kasih kecerdasan lebih banyak, jangan iri. Ada orang-orang di atas muka bumi ini ada yang dikasih sama Allah badan lebih sehat, badan lebih kuat, bentuk tubuh yang lebih proporsional, wajah yang lebih cantik. Jangan iri. Hadiah yang aku berikan untukmu, kata Allah, tak bisa kamu bandingkan dengan apapun. Innahu Sayyiduna Muhammad. Innahu Nabiyuna Muhammad. Telah diberi untuk kita Nabi Muhammad. Ini yang membesarkan hati saya, Dek. Saya santri sepertimu. Panjang belajar saya. 12 tahun sebelum menikah. Sudah menikah sampai sekarang terus belajar. Saya nggak iri sama yang dikasih wajah lebih cantik. Saya nggak kepengen, nggak iri sama yang dikasih badan lebih bagus, bahkan lebih sehat. Saya nggak iri sama mereka yang dikasih harta, uang lebih banyak. Bahkan saya nggak iri sama yang dikasih sama Allah ilmu lebih luas. Enggak. Sebab hadiah yang besar dari Allah bukan itu semua. Saya iri sama mereka yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Saya iri dengan orang-orang yang punya hati lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika saya membaca sejarah Nabi Muhammad, ketika saya mendengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad lahir, kawan-kawan Aminah menjenguk di pagi harinya. Saya cuma bisa bayangin kayak apa rasanya yang diizinkan Allah melihat Nabi Muhammad di hari-hari pertama kelahirannya di atas muka bumi ini. Ketika saya mendengar kisah tentang Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad melahirkan anak-anaknya, hingga kemudian
Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad mengumpulkan keluarganya di atas bukit Sofa seraya mengatakan, jika aku sampaikan pada kalian bahwa di balik gunung ini akan ada pasukan yang datang menyerang, amusaddiqiyah, kata Nabi, apakah kalian akan percaya padaku? Mereka semuanya menjawab, ma jarrabna minka kadiba, kami tidak pernah melihatmu berbohong wahai Muhammad. Saya iri, bukan saya yang hari itu ada untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Ketika Nabi Muhammad mulai mendapatkan perlakuan keji dari kaumnya, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan dari keluarganya, saya iri. Saya iri. Ya Allah, bukan saya yang kau pilih untuk menjadi orang-orang yang menjadi tempat kembali Nabi Muhammad. Ketika beberapa perempuan-perempuan mulai berdatangan untuk dibaiat oleh Nabi Muhammad, kabarnya ada 70 dari Yathrib datang dengan ada beberapa belas perempuan di antaranya. Saudariku sekalian, saya membaca kisah ini. Umarah bersama dengan putranya Habib bin Zaid datang untuk menjumpai Nabi bersama beberapa rombongan yang lainnya. Nabi memegang tangan kaum laki-lakinya, sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Nabi mengulurkan surban untuk perempuannya yang datang, yang laki-laki. Nabi pegang tangannya, membaiat kepada Nabi Muhammad. Sementara yang perempuannya, Nabi mengulurkan surbannya. Nabi memegang ujung surbannya, sementara ujung surban yang lain dipegang oleh perempuan tersebut, diantaranya Ummu Umarah, Nasibah Al-Mazani. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya iri padanya. Bukan saya yang pernah pegang ujung surban, yang di ujungnya yang lain dipegang oleh Nabi Muhammad. Kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Ketika kado terindah di atas muka bumi ini di hadapannya, kayak apa rasanya Ummu Umarah ketika pegang surban, sementara di hadapannya adalah hiasan terindah alam semesta. Innahu khairu man yamshi ala qadami, seindah manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Bahjatud dunya wa zinatuha, hiasan semesta dan kemegahan terindah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Kepada Habib bin Zaid berusia 10 tahunan kala itu, Nabi Muhammad memegang tangannya, kemudian berkata, "Ya Habib," "Labbaik ya Rasulullah." Ucapkanlah, "Labbaik ya Rasulullah." Aku
Aku bersumpah setia untuk patuh kepada Nabi Muhammad. Aku sumpah setia untuk patuh kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Kabarnya teman-teman, kabarnya para sahabat mengatakan, kami kalau bersalaman dengan Nabi Muhammad, kami setiap kali mencium tangan Nabi Muhammad, aroma wangi tangan Nabi Muhammad seperti seseorang yang telah mencelupkan tangannya di dalam minyak wangi. Kita dengar Sahibul Maulid Ad-Dibai menceritakan, idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi kalau duduk di satu majelis, aroma wanginya tercium berhari-hari, bahkan sesudah Nabi tidak berada di tempat tersebut. Idza marra bi tariqin 'urifa min tibihi annahu qad marra fi. Apabila Nabi lewat di sebuah jalan, tercium aroma jalanan tersebut menandakan Nabi telah jalan di sana. Sehingga sahabat yang tertinggal dari rombongan, kalau pengen tahu Nabi lewat jalan yang ini atau jalan yang satunya, cukup mencium aroma jalanan, mencium baunya jalan, mereka akan mengikuti wanginya Nabi Muhammad. Keindahan, kado terindah di atas muka bumi ini tidak saya dapati saat beliau ada di atas muka bumi ini. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah menyampaikan, aku mendengar cerita tentang seseorang yang menyuguhkan makanan untuk Nabi Muhammad, dan hatiku terhantam cemburu. Aku iri, aku ingin andai aku menjadi sepertinya. Aku iri, kata beliau. Mengapa bukan aku yang menjadi sepertinya? Seseorang bertanya padanya, adakah engkau iri kepada yang menyuguhkan makanan itu, wahai Rabi'ah? Iya, tapi bukan hanya dia. Siapa lagi, Rabi'ah? Adakah engkau ingin justru menjadi makanannya, wahai Rabi'ah? Kamu iri bukan ama yang nyuguin, mungkin ama yang disuguin. Andai menjadi makanan yang bisa mengenyangkan Nabi Muhammad, kamu iri sama buburnya? Iya, kata Rabi'ah, tapi ada yang lebih saya iriin lagi. Siapa, Rabi'ah? Sendoknya, mangkoknya yang buat nyuguhin makanan itu. Iya, tapi ada lagi. Siapa, Rabi'ah? Aku iri sama kayu bakar yang dipakai untuk memasak makanan tersebut.
andai aku menjadi bara, andai aku menjadi kayu untuk dibakar habis demi untuk memasak makanan yang membuat kenyang Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh telah aku karuniakan, kata Allah, pemberian terindah bagi orang yang beriman. Id ba'atha fihim rasulan, yaitu berupa terutusnya Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi, sahibul maulid, Simtud Durar, mengatakan, ketika aku mendengar cerita Nabi Muhammad bersandar di tembok saat beliau hijrah ke Taif, kemudian dilempari anak-anak dengan batu kerikil, beliau berlari kemudian bersembunyi di balik tembok, aku iri. Andai aku yang menjadi temboknya, kata Habibana Ali Habsyi. Aku cemburu kepada tembok tempatnya bersandar. Aku cemburu kepada tanah yang dia injak. Aku cemburu pada apapun yang bersentuhan dengannya. Ia adalah kado terindah bagi kehidupan kita. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kado itu, hadiah itu, saat ia masih ada di atas muka bumi, saya nggak kebagian, kamu nggak kebagian, melainkan hanya athar, melainkan hanya sisa-sisanya. Kita tidak diizinkan Allah untuk mata kita memandang indah wajahnya saat beliau ada di atas muka bumi ini. Wajah yang Sayyidah Aisyah ceritakan, suatu malam beliau jahit pakaiannya yang robek, benangnya habis, dikeluarkan jarumnya, mau pasang benang lagi, lampunya mati, kaget, jarumnya jatuh. Beliau cari jarumnya yang hilang, nggak ketemu, sampai kemudian id aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang menyingkap tirai kamar tersebut. Sayyidah Aisyah menceritakan, dengan mudah aku mendapati jarumku yang hilang. Kupandangi wajah Nabi, kupandangi jarumku yang hilang tadi. Aku berkata padanya, ma adwa'a nuraka ya Rasulullah. Duhai, alangkah terang cahayamu wahai Rasulullah. Duhai, alangkah terang cahayamu wahai Rasulullah. Tidakkah engkau cemburu kepadanya yang memandang cahaya terang itu? Tidakkah engkau iri pada mereka yang bisa memandang wajah Nabimu Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab di masa sekarang, meski andai kuserahkan seluruh yang aku punya untuk mendapatkannya, aku tidak memungkinkan untuk ada di sana. Di masa hidup Nabi, saat Nabi ada di atas muka bumi ini, ya Allah, tapi ya mau gimana lagi, kita hidup di zaman ini. Baiklah, kita terima kecewaan ini. Yang bisa kita lakukan saat ini, tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada air, debu pun bolehlah dipakai bersecuci. Meskipun nggak sama. Mata yang memandang dengan telinga yang sekedar diceritakan tentulah tidak sama. Telinga yang mendengar suara dengan telinga yang sekedar diceritakan tentangnya tentulah tak sama. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, aku ada di antara mereka yang berlari-lari menyambut saat Nabi Muhammad datang untuk pertama kalinya ke Madinah. Aku berlari-lari bersama rombongan anak-anak sebayaku hingga aku ada di sana, di antara barisan orang-orang yang tanpa sekat, tanpa halangan, tanpa rintangan memandang wajah Nabi Muhammad untuk kali yang pertama. Kalian tahu apa yang aku rasakan? Saat itu juga tak kubiarkan mataku berkedip, aku takut kehilangan dia. Kalian tahu apa yang aku harapkan? Sambil memandang wajahnya, hatiku berdegup kencang mengumandangkan doa, ya Allah, jangan jauhkan aku darinya. Tentu berbeda. Telinga yang sekedar mendengarkan kisah dengan telinga yang nyata-nyata mendengar suara. Tentu berbeda. Wajah, mata yang kita pakai untuk melihat umatnya, untuk melihat para ulama yang merupakan pewaris Nabi Muhammad. Betul, pewaris Nabi Muhammad. Kita pandangi wajah mereka, tapi tentu berbeda. Pewaris dengan yang mewariskan. Tentu berbeda. Sayyidina Abu Bakar bercerita, kupandangi Nabi Muhammad dari ujung rambut hingga ke ujung kakinya. Aku pandangi lagi dan lagi. Kalian tahu apa yang aku rasa? Seluruh tubuhku kepadanya dipenuhi dengan cinta. Hadiah terindah di atas muka bumi ini kita udah nggak dapet saat beliau ada di bumi. Yang bisa kita lakukan sekarang sekedar hanya tak ada rotan, akar pun jadi. Yang bisa kita lakukan sekarang berkumpul bersama, berdiri bersama, mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Kita puji-puji Nabi Muhammad. Yang saya lakukan sekarang
menceritakan kepadamu tentang Nabi Muhammad. Bagi saya tak ada rotan akar pun jadi. Andai Nabi masih ada, tentu tak cukup bagi saya untuk sekedar menceritakannya kepadamu. Saya akan lebih suka untuk menjumpainya. Bukankah begitu? Bukan begitu, Bu? Andai dia masih ada, tentu tak cukup bagimu untuk sekedar mendengarkan kisahnya. Tentu kamu berharap lebih untuk bisa melihatnya, berjumpa dengannya, hingga matamu memandang indah wajahnya, hingga telingamu mendengar indah suaranya, hingga hidungmu mencium aroma wanginya. Kita sudah terhalang dari keberadaan kado terindah saat ia ada di atas muka bumi ini. Tapi harapannya kita ambil asar, kita ambil yang tersisa, agar ketika datang hari tanpa malam, ketika datang hari tanpa tempat, tanpa sekat, ketika datang waktu kita sudah masuk ke alam yang berbeda dari alam dunia, semoga kita tak lagi terhalang untuk sungguh-sungguh dapat berjumpa dengannya. Saya selalu berdoa, ya Allah, yang kau halangkan dari hidup Nabi di dunia, jangan halangkan dari kehidupan Nabi Muhammad di akhirat. Sebab seperti mana mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang kau izinkan untuk mendapati kehidupannya di dunia, saya pun merasakan hal yang sama, yaitu cinta. Saya berharap kita semua kelak dikumpulkan dalam barisan Nabi Muhammad. Saya berharap seperti janjinya, kabarnya Nabi Muhammad menantikan kita di depan telaganya. Saya berharap sesuai dengan yang diceritakannya, kita kelak diizinkan untuk memandang indah wajahnya. Dia bahkan pernah menceritakan tentang kerugian bagi sesiapa yang tidak dapat berjumpa dengannya. Fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sesudah Aisyah mengatakan ma adwa anuraka ya Rasulullah, duhai alangkah indahnya, alangkah terangnya cahayamu wahai Rasul, Nabi Muhammad mengatakan, maka celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Semoga kamu tidak termasuk di antaranya. Meskipun banyak dosa-dosamu, semoga saya tidak termasuk di antaranya.
yang terhalang dari memandang wajah indah Nabi Muhammad. Meskipun bergunung dosa-dosa saya, semoga kita dan seluruh keluarga kita Allah izinkan dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad. Meskipun berlumuran dosa-dosa kita, meskipun bergunung aib-aib kita, meskipun masih kotor hati kita, saya selalu berdoa, ya Allah, jangan pernah jadikan hukuman dari dosa saya adalah terhalangnya saya dari Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jadikan dosa seseorang di antara kita, seorang di antara kami, ya Allah, jangan kau jadikan hukuman dari dosa kami adalah terhalangnya kami dari Nabi Muhammad. Mungkin ada di antaramu santri yang agak bandel, pasti ada, bukan? Saya doakan sebandel-bandelnya kamu, saya doakan semoga hukuman kebandelanmu bukan terhalang dari Nabi Muhammad. Pasti ada di antara kita anak yang durhaka pada orang tua. Saya berharap semoga balasan dari Allah untuk kedurhakaanmu bukanlah terhalangnya dirimu dari Nabi Muhammad. Sebab yang tidak bersama dengan Nabi Muhammad akan menyesal dengan sebesar-besarnya penyesalan, seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ada hari di mana para pendosa, di mana orang yang zalim terhadap diri mereka, bisa saja kita, tapi saya berharap bukanlah kita, menggigiti tangan-tangan mereka karena menyesal ketika melihat rombongan Nabi Muhammad lewat sementara dia tidak termasuk di dalamnya. Ketika seseorang terhalang dari menjadi umatnya Nabi Muhammad, ketika seseorang terhalang dari memandang wajah indah Nabi besar Muhammad, saudariku sekalian yang saya muliakan, kita mau ambil atharun Nabi, sisa-sisanya Nabi. Kita mau ambil apa yang bisa kita ambil dari Nabi, agar nanti di akhirat kita tidak terhalang dari Nabi Muhammad. Nabi ada janjiin, ini hadis bikin hati saya besar gitu, bikin gede hati saya. Hadis ini, Nabi satu waktu berkata kepada para sahabat-sahabatnya, kata Nabi Muhammad, oh syauqan ala ahbabi, dengan linangan air mata kerinduan. Nabi Muhammad bilang, duh, rindunya saya sama pecinta saya. Sahabat cemburu. Ada seseorang yang dirindukan Nabi Muhammad,
bahkan di saat Nabi Muhammad sedang bersama dengan mereka. Alasna ahbabuka ya Rasulullah, ujar mereka, bukankah kami para pecintamu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa pecintamu itu wahai Rasul? Yang gak ketemu gitu. Karena kan kalau sahabat ketemu belum sempet rindu, lagi ketemu kok. Siapa mereka wahai Rasul yang hingga mengalir air mata kerinduan padamu karena merindukan mereka? Dengerin, siapa tahu kamu yang sedang diceritakan. Nabi Muhammad menjawab, haula ummati ja'u min ba'dikum, mereka adalah umatku, datang sesudah kalian. 1400 kita, 1400 tahun jarak kita dengan Nabi, tidak bisa kita pendekkan lagi. Haula ja'u min ba'dikum, mereka adalah umatku, datang sesudah kalian. Lam ra'auni, mereka tidak pernah berjumpa denganku. Walam ra'au mu'jizati, dan tidak pernah melihat mu'jizatku. Saat bulan terbelah kita tidak ada di sana. Saat Nabi berjalan di nawi awan, kita tidak pernah melihatnya. Saat Nabi memperbanyak air dari pasukan yang kehabisan air, kita tidak pernah melihatnya. Saat Nabi memperbanyak makanan para sahabatnya, kita tidak melihatnya. Kita tidak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad. Saat unta sujud kepadanya, kita nggak lihat. Kita nggak pernah lihat mukjizat Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi, walakin darafat a'yunuhum kullama dzukirtu indah. Para pecintaku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat mukjizatku, akan tetapi mengalir air mata rindu dari kedua mata mereka setiap kali aku disebut di hadapan mereka. Kamukah itu orangnya? Kamukah salah satunya? Hadis yang membesarkan hati kita. Ternyata 1400 tahun jarak antaraku denganmu wahai Rasul, telah engkau satukan dalam air mata kerinduan. Barangkali itulah sebabnya mengapa umat Islam begitu mudah mengalir air mata kerinduan mereka kepada Sayyiduna Muhammad. Sebab kerinduan kita sudah didahului oleh kerinduan Nabi Muhammad kepada kita. Dan jika kamu salah satunya, ku sampaikan kabar gembira. Ucapan Nabi Muhammad sesudahnya, beliau mengatakan, aku akan menunggu mereka di depan telagaku. Aku akan menantikan mereka di depan telagaku.
Yuk kita ambil nih apa yang bisa kita ambil, biar kita tidak melepaskan janji pertemuan kita dengan Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita ambil? Yuk kita baca ayatnya tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nabi Muhammad, jatahnya untuk kita, kehadiran beliau di atas muka bumi kita sudah terlewat darinya, seperti yang saya sampaikan berulang kali padamu. Tapi Allah mengatakan, sungguh telah Allah hadiahkan kado terindah untuk orang yang beriman, yaitu terutusnya untuk mereka Nabi besar Muhammad min anfusihim, dari jenis mereka sendiri, dari jenis manusia. Tugasnya yatlu alaihim ayati, Nabi Muhammad membacakan firman-firman Allah untuk kita. Ambil ilmunya Nabi Muhammad, ambil ayat-ayat Allah yang Allah bacakan, yang Nabi Muhammad bacakan untuk kita umatnya. Ambil, praktekkan dalam kehidupan, pelajari. Untukmu yang sedang menghafalkan Al-Quran, jangan pernah lupa deh, Al-Quran turun di hati Nabi Muhammad. Dan untukmu yang sudah menghafal 30 juz Al-Quran, aku cemburu padamu. 30 juz yang sama menyatukanmu dengan Nabi Muhammad. 30 juz yang sama ada di hatimu dan hati Nabi Muhammad. Ku sampaikan selamat untukmu. Kamu dengannya telah bersatu di dalam 30 juz Al-Quran. Yang benar belajarnya, anak-anakku, ilmu yang kamu pelajari, ilmu Al-Quran, ilmu yang dulu dibacakan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, yang kalian pelajari di pondok pesantren ini dan pondok-pondok pesantren yang lainnya, adalah ilmu yang dulu disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya. Satukanlah dirimu dengannya di dalam ilmu itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian dengan caraku mengerjakan salat, kata Nabi Muhammad. Maka kita pun mempelajari bagaimana cara Nabi Muhammad mengerjakan salatnya. Maka dalam ruku, dalam sujud, dalam tiap takbir, tiap tasbih, kita dengannya bersatu. Kamu mengangkat tangan seperti caranya mengangkat tangan.
Kamu membaca iftitah seperti dia telah membaca iftitah. Kamu membaca tasbih, zikir, tahiyat dengan caranya, dengan bacaan-bacaan yang sama dengan yang telah dia baca dalam tiap sholat kita. Kita dengan Nabi Muhammad bertemu. Itu sebabnya kenapa sholat yang merupakan penghadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sah tanpa kamu menyebut namanya, bahkan tidak sah tanpa kamu mengucapkan salam kepadanya. Salammu kamu akhiri, sholatmu kamu akhiri dengan tahiyat akhir, dan kamu di sana membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai Nabi Muhammad, dan rahmat serta keberkahan Allah tercurah atasmu. Dalam setiap ajaran yang Nabi Muhammad telah sampaikan kepada kita umatnya, di sanalah terdapat penyatuan hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad. Di sanalah tersambung tali antara kita dengan Nabi Muhammad. Di sanalah terkoneksi hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad. Duhai indahnya. Karenanya Bu, jangan tinggal sholat. Karenanya Dek, agungkan ibadah-ibadahmu. Pelajarilah sesuai dengan apa yang telah digariskan untukmu. Pelajari sebagai bagian dari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Bagian dari kita ridha Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad adalah nabi kita. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim kata Allah. Nabi Muhammad yuzakkina, Nabi Muhammad meninggikan kita. Zakka yuzakki tazkiyatan atau zakka yazku, bimakna zakatan ayin numu at-tanmiyah. Para ulama mentafsirkan wa yuzakkihim, Nabi Muhammad yuzakkikum. Nabi Muhammad membuat kita merasakan tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Dua makna yang disampaikan para ulama. Mensucikanmu, membersihkanmu. Zakat membersihkan harta kita. Atau zakat yazku bimakna an-numu, meninggikan kita. Nabi Muhammad membersihkanmu, membersihkan kita umatnya, atau Nabi Muhammad meninggikan kita umatnya. Lihat bagaimana Bilal dari budak belian menjadi satu-satunya orang yang pernah naik di atas Ka'bah di dunia, sebelum menjadi seseorang yang Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj mendengar di surga suara terompah, suara tapakan sendal berjumpa air, keciprakan suara sendal berjumpa air. Nabi Muhammad bertanya, suara apakah itu wahai Jibril?
Malaikat Jibril menjawab, "Dzaka na'lu Bilal." Itu adalah suara sendalnya Bilal di dalam surga. Dari seseorang budak belian, dari seseorang budak yang dijual belikan setara barang. Ketika ia dekat dengan Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad membuat Bilal bin Rabah, orangnya masih ada di bumi, sendalnya sudah naik di atas surga. Ambil Nabi Muhammad, meskipun sisanya. Ambil Nabi Muhammad, ajarannya. Ambil Nabi Muhammad, sunnahnya. Ambil dari Nabi Muhammad, umatnya. Ambil dari Nabi Muhammad, para ulama-ulamanya. Ambil dari Nabi Muhammad, cinta padanya membuat kamu yuzakihim. Nabimu Muhammad meninggikan derajatmu. Hingga siapa tahu kita yang di atas muka bumi ini enggak kebagian Nabi Muhammad di dunia. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu kita menjadi orang-orang berada di barisan-barisan pertama umatnya Nabi Muhammad. Siapa tahu kita yang di dunia nggak pernah lihat wajah Nabi, nggak pernah dengar suara Nabi. Siapa tahu kita yang di dunia terus-terusan panggil Nabi Muhammad, ucap salam kepada Nabi Muhammad. Siapa tahu di akhirat nanti Nabi tiba-tiba mencari kita di antara umatnya, menyebut nama kita di antara umat manusia pada saat berada di padang mahsyar. Siapa tahu, siapa tahu kamu kelak di surga bisa mencium tangan Nabi Muhammad. Siapa tahu, siapa tahu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita Al-Quran. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita hikmah, kebijaksanaan. Karenanya teman-teman saudaraku sekalian, untukmu yang sedang belajar, untuk semuanya, karena kita semuanya perlu ilmu. Kamu kalau lagi berasa, duh nggak ngerti, ya ampun mesti ngapain, aduh mau ngajar nih tapi nggak paham, gimana ya? Ambil taklimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan liatin bagaimana pendidikan Nabi Muhammad akan tertuju padamu. Saya baca di dalam kitab I'anatut Thalibin ala Syarhi Fathil Mu'in, di kitab-kitab pertama pembahasan mengenai solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab I'anatut Thalibin mengatakan, wa min fadailiha, di antara fadilah-fadilah salawat kepada Nabi Muhammad, man aktsar minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam saran nabi lahu muallima. Siapa yang banyak baca salawatnya kepada Nabi Muhammad, besar cintanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan secara langsung menjadi guru pembimbing dalam kehidupannya. Dan bagaimana kabar tentang seseorang yang menjadi santrinya Nabi Muhammad? Bagaimana kiranya kisah seseorang yang menjadi santrinya Nabi Muhammad, muridnya Nabi Muhammad, hasil didikan Nabi Muhammad.
Yuk, ambil Nabi Muhammad, jatahnya darimu. Yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk bersama dengan Nabi Muhammad, sambung hati dengan Nabi Muhammad, sambung ibadah dengan Nabi Muhammad, sambung ingatan dengan Nabi Muhammad, sambung memori dengan Nabi Muhammad, sambung rasa dengan Nabi Muhammad, sambung cinta dengan Nabi Muhammad, hingga kita menjadi salah satu di antara yang Nabi Muhammad sebutkan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, wa bihaqqi man anzalta ilaihi suratul Fatihah, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jami'il fitan wal mihan nubu'us wa dair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna bardafik, wa halawata munajatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Ya Allah, pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Engkau menghalangkan tubuh kami dari Nabi Muhammad ya Allah di atas muka bumi ini. Jangan halangkan hati kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pandang semuanya, catat nama kami semua dalam kelompok umat yang kelak akan digiring di belakang Nabi Muhammad. Jangan ada yang tertinggal seorang pun ya Allah. Walaupun dosanya yang paling banyak, walaupun yang hatinya paling berantakan, walaupun yang hatinya paling kotor, walaupun yang sholatnya paling jauh dari khusyuk, walaupun yang ibadahnya belum bisa ikhlas, walaupun yang hatinya masih terdapat kesombongan, walaupun yang hatinya masih terdapat penyakit-penyakit hati, walaupun yang hatinya masih penuh dengan cinta dunia. Ya Allah,
pastikan semua namanya ada di belakang Nabi Muhammad, dalam rombongan Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong jangan ada yang tercecer ya Allah, tolong jangan ada yang tertinggal ya Allah, tolong jangan ada yang terpisah dari rombongan ya Allah, tolong jangan ada yang dikeluarkan, tolong jangan ada yang dipecat ya Allah, jangan ada yang dipecat ya Allah. Yang paling bandel sekalipun di antara kami jangan dipecat ya Allah. Yang paling gak nurut sekalipun dengan Nabi Muhammad jangan pecat dia ya Allah, jangan pecat dia ya Allah. Kami semua umatnya, kami semua umatnya, kami semua umatnya. Dan seperti para sahabat, meskipun beda levelnya, tapi kami merasa bahwa kami kepada Nabi Muhammad punya rasa cinta. Jangan ada yang tertinggal dari rombongan ya Allah. Kami doakan hal yang sama untuk kedua orang tua kami, ibu bapak kami. Masukkan dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Anak-anak kami, suami kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, semua orang-orang yang kami sayangi, masukkan semua dalam rombongan ya Allah. Jangan ada yang tercecer, jangan ada yang tersisa, jangan ada yang terpecat ya Allah. Jangan ada yang putus hubungan dari Nabi Muhammad. Ampuni semua dosanya ya Allah. Jangan jadikan dosa kami penghalang kami dari Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah. Bukankah kabarnya Nabi Muhammad banyak berdiri di waktu malam-malam beliau untuk ibadah kepadamu. Kemudian sesudah tahajud panjangnya beliau berdoa, Allahumma ufirli ummati, ampuni umatku. Kami menagih hidung kami dapat mencium wanginya, sebab kami iri dan cemburu kepada mereka yang telah mendapatkannya sewaktu hidup. Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.